Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Mata kuliah pengauditan dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Nugroho, di mana sesuai dengan judulnya, kami kelompok 2 bakal menjelaskan tentang standar akuntansi 505 tentang konfirmasi eksternal. Sebelum kita lanjut ke materinya, kalian wajib tahu siapa sih anggota, siapa yang bakal menyampaikan materi ini. Di sini ada saya sendiri, Putri Sekarsari dengan NIM 1905520229. Aku nggak sendiri, aku juga ditemenin sama dua rekan aku. Yang pertama ada Sekarani Aromsari dengan NIM 1905520173, dan yang terakhir ada Lia Apriliani dengan NIM 1905520226. Sebelum lanjut ke materinya, pastiin kalian udah like, komen, dan subscribe video ini. Nah, karena kalian udah kenal nih sama siapa yang bakal nyampein materi ini, kita lanjut aja ke materinya. Yang pertama di sini yang bakal aku jelasin adalah ruang lingkup standar akuntansi sendiri. Nah, standar akuntansi itu berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan standar akuntansi 330 dan standar akuntansi 500. Hal ini ditunjukkan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar akuntansi 501. Untuk pembahasan selanjutnya, ada prosedur konfirmasi eksternal untuk mendapatkan sebuah bukti audit dalam suatu pengauditan. Yang pertama ada standar akuntansi 500, di mana pada standar ini mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar akuntansi juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Di antaranya yang pertama ada bukti audit lebih andal nih ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua ada bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang terakhir ada bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen baik dalam bentuk kertas, elektronik maupun media lainnya. Nah, oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang konfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Standar akuntansi ini juga bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal, yang pastinya membantu sekali untuk dalam proses pengauditan. Next, pada standar akuntansi 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan. Sedangkan pada standar akuntansi 240 mengindikasikan nih bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi. Nah, yang terakhir ada standar akuntansi 500, di mana pada standar ini mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal. Kita bakal membahas tentang standar akuntansi lainnya yang mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contoh, pada standar akuntansi 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada responsif terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, pada standar akuntansi 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material.
Auditor juga diisyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit yang substantif. Masih dengan standar akuntansi 330 yang mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau andal, ataupun keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber yang independen. Pada standar akuntansi 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu seorang auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespon resiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kemudian masih dengan materi yang sama, yaitu standar akuntansi yang mengakui pentingnya sebuah konfirmasi eksternal sebagai bukti audit, ada standar akuntansi 240, di mana mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi eksternal untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, disebabkan atau diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Kemudian yang terakhir sebagai contoh ada standar akuntansi 500 yang menyatakan pentingnya konfirmasi eksternal, di mana mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi seorang manajemen. Baik, terima kasih untuk Kak Putri. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah penting untuk tujuan SA. Istilah tersebut ada 5. Yang pertama, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi. Yang kedua, ada konfirmasi positif. Konfirmasi positif sendiri menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yang ketiga, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif yaitu untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Lalu yang keempat ada tanpa respon, yaitu suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasikan untuk merespon sebagian atau secara penuh. Yang terakhir atau yang kelima ada penyimpangan, yaitu suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan. Selanjutnya ada prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal. Auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk 1. Menentukan informasi yang dikonfirmasi atau diminta.
Prosedur konfirmasi eksternal seringkali diperlukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk menginformasikan ketentuan dalam perjanjian kontrak atau transaksi antara entitas dengan pihak lain atau untuk menginformasikan tidak adanya kondisi tertentu, seperti perjanjian tambahan. Lalu yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan serta andal. Penggunaan permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi yang diyakini oleh auditor bahwa dia mengetahui tentang informasi yang akan dikonfirmasi. Lalu yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Lalu yang terakhir atau yang keempat, mengirimkan permintaan, yaitu termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Lalu ada tujuan auditor. Ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Selanjutnya ada penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang pertama ada, jika manajemen menolak memberikan konfirmasi, apa sih yang harus dilakukan oleh auditor? Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan penolakan manajemen dan mencari bukti tentang audit validalitas dan memadainya dengan alasan tersebut. Lalu yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan, sifat, serta saat luas prosedur audit lain tujuan. Lalu yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan serta andal. Lalu untuk slide selanjutnya, jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen tidak masuk akal atau auditor tidak memperoleh bukti audit yang relevan, maka auditor harus mengomunikasikannya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mempertimbangkan implikasi terhadap auditor dan opini auditor. Maka dari itu, auditor harus 1. Mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Yang kedua, auditor juga harus mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasar SA 705. Selanjutnya ada hasil prosedur. Dalam hasil prosedur ini akan ada 5 poin penting yang dibahas. Yang pertama, hasil prosedur konfirmasi eksternal keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, yaitu jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, maka auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan tersebut. Lalu, jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka audit harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan, sifat, waktu, dan luas prosedur audit. Lalu poin yang kedua yaitu tanpa respon. Nah, dalam kasus tidak ada respon ini, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti yang relevan dan andal. Lalu untuk poin yang ketiga, penggunaan respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat, yaitu jika auditor telah menentukan konfirmasi bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif, maka diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan juga layak. Prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Lalu, jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit
audit dan opini auditor. Lalu poin yang keempat yaitu penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan, auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah terjadi kesalahan dalam penyajian. Lalu untuk poin kelima atau poin yang terakhir ada konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif sendiri merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan konfirmasi positif. Maka dari itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal untuk yang ditunjukkan dalam suatu yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Kecuali jika 1. Auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Lalu, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Lalu yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang keempat atau yang terakhir, auditor tidak menyadari keadaan yang akan menyebabkan penerimaan permintaan konfirmasi mengabaikan permintaan tersebut. Untuk slide selanjutnya, ada pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Dalam hal ini, auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang sudah relevan dan handal, atau apakah bukti audit lebih lanjut itu diperlukan. Pada waktu pengevaluasian konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat konfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Lalu yang kedua, ada suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, suatu permintaan konfirmasi yang diperoleh tidak dapat direspon atau suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Dalam pengevaluasian oleh auditor, ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh audit dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti diperlukan seperti yang dituntut oleh SA 330. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lia Apriliani. Silahkan Kak Lia. Perbedaan konfirmasi eksternal dalam ISA dan PSAP. Standar auditing sendiri merupakan pedoman untuk membantu para auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam mengaudit atas laporan keuangan secara historis. ISA sendiri dikeluarkan oleh IFAC melalui International Auditing and Assurance Standard Board yaitu IAASB. Sedangkan SPAP sendiri disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Yaitu perbedaan konfirmasi eksternal dalam ISAP dan PSAP itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dalam PSAP dijelaskan lebih mendalam tentang hubungan prosedur konfirmasi dengan menaksirkan resiko audit oleh auditor. Sedangkan di ISA tidak dijelaskan. Poin yang kedua yaitu PSAP menjelaskan tentang asersi-asersi yang dituju dengan konfirmasi, sedangkan di ISA tidak dijelaskan juga. Poin yang ketiga, faktor yang mempengaruhi desain permintaan konfirmasi ISA terdiri dari asersi yang dituju, resiko kesalahan penyajian material, susunan penyajian permintaan konfirmasi, pengalaman audit sebelumnya. Metode komunikasi, otorisasi manajemen untuk merespon pada auditor, sedangkan pihak untuk dikonfirmasi merespon SPAP, terdiri dari pengalaman audit sebelumnya, sifat informasi yang dikonfirmasi, dan responden yang dituju. Poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu dalam SPAP dijelaskan dalam paragraf tersendiri
tentang konfirmasi piutang usaha, sedangkan di SA tidak dijelaskan. Secara tidak langsung, di konfirmasi eksternal dalam PSAP lebih spesifik, lebih ringkas, tapi menyeluruh, sedangkan ISA itu masih dalam tahap yang belum lengkap dan banyak yang belum dijelaskan. Selanjutnya ada materi penerapan dan penjelasan lain prosedur konfirmasi eksternal. Poin yang pertama, menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta, yaitu A1. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi juga dapat digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dan perjanjian, kontrak atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan atau ide agreement. Yang kedua, itu ada memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi atau A2. Respon atas pemilihan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal di mana pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh seorang auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Sebagai contohnya yaitu seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditujukan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk meminta sebuah konfirmasi. Kemudian yang poin ketiga yaitu mendesain permintaan konfirmasi atau A3, yaitu format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi itu sendiri, baik keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Poin yang keempat atau A4 yaitu faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi. Dalam mendesain permintaan konfirmasi, seorang auditor itu tidak bisa langsung mengeluarkan pendapat, tidak bisa langsung mengeluarkan opini-opini bagaimana sebuah laporan keuangan itu sendiri. Melainkan, auditor itu harus mempertimbangkan berbagai aspek, berbagai poin untuk membuat desain permintaan yang sesuai dengan permintaan konfirmasi. Itu ada 6 faktor. Yang pertama ada asersi yang ingin dituju, di mana semua hal yang kita lakukan harus memiliki tujuan agar tidak membahas atau melebar kemana-mana, sehingga tujuan itu ketemu dalam waktu yang lebih mudah, lebih cepat, lebih ringkas. Poin yang kedua itu ada resiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk resiko kecurangan. Adanya pertimbangan ini meminimalisir terjadinya resiko kecurangan yang baik dibuat oleh pihak internal maupun pihak eksternal dari perusahaan itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Poin yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Hal ini bisa dilihat dari komunikasi, sebagai contohnya itu komunikasi dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Dengan pengalaman sebelumnya yang bisa dijadikan patokan untuk melakukan penelitian selanjutnya, itu menjadi hal yang sangat wajib untuk dipertimbangkan. Poin yang kelima, otoritas manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor, di mana pihak yang terkonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon, tidak untuk melakukan hal-hal yang lain dari tugas tersebut. Poin yang terakhir, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Sebagai contoh, jumlah faktur secara individual dibanding total saldo, kayak laporan keuangan perusahaan itu sendiri untuk dijadikan dasar atau pertimbangan dalam mendesain permintaan konfirmasi. Poin yang kelima atau A5, di mana sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab pertanyaan auditor dalam semua kasus, dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap. Suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti auditor yang andal atau yang dapat diandalkan. Namun, ada resiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi yang disampaikan itu
sudah sesuai dengan yang ada pada perusahaan atau hanya olah pikir seseorang tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sehingga auditor dapat mengurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah dalam permintaan tersebut dan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Sedangkan di sisi lain, penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasi untuk melakukan revisi ulang. Yang A6, penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat, termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Poin selanjutnya yaitu menindaklanjuti permintaan konfirmasi atau A7. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan penggunaan jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar atau pihak terkonfirmasi tidak bisa memberikan jawaban secara tepat dalam waktu yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, auditor dapat melakukan setelah diverifikasi ulang atas akurasi alamat awal mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut yang belum dikonfirmasi tersebut. Poin yang ke-8 yaitu penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan. Konfirmasi kewajaran atas penolakan manajemen atau A8. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi yang merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk memperoleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu, dalam menyebabkan permintaan konfirmasi itu tidak tepat waktu, sehingga membuat laporan itu semakin bertele-tele, semakin membutuhkan waktu yang panjang. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut, karena resiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengidentifikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor di bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan dari pihak internal sendiri untuk mendapatkan keuntungan sendiri sehingga berani melakukan kecurangan-kecurangan terhadap tujuan bersama. Poin yang ke-9 yaitu implikasi untuk penilaian resiko kesalahan penyajian material atau A9, di mana auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi dalam paragraf 8b bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi tertentu dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contohnya itu, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi ulang adalah tidak masuk akal, ini dapat menjadi indikasi faktor resiko kecurangan internal yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 20 itu membutuhkan evaluasi lebih lanjut, membutuhkan perhatian lebih inti, perhatian lebih utama untuk meminimalisir resiko-resiko kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Lalu yang A10 yaitu prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja berupa prosedur untuk konfirmasi yang tidak dibalaskan yang ada dalam paragraf A18 dan A19 pada SA ini. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor, sehingga hasil evaluasi auditor itu dapat diterapkan kembali dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang sebagaimana mestinya. Poin yang ke-11 yaitu prosedur konfirmasi eksternal dalam keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi atau A11. Di dalam SA 500 menunjukkan bahwa meskipun penggunaan bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa resiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Resiko tersebut tidak akan lepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya.
Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon tersebut itu yang pertama diterima oleh auditor secara tidak langsung, atau yang kedua tidak berada dari pihak aslinya yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi, sehingga menggunakan pihak ketiga dalam memberikan jawaban tersebut. Selanjutnya A12. Respon yang diterima secara elektronik sebagai contoh dengan email mengandung informasi resiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh manajemen, auditor, dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima atau baik secara elektronik dapat menurunkan resiko ini jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman, dapat terkendali sebagaimana mestinya. Keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat menjadi lebih cepat dalam menjawab permintaan-permintaan dari auditor. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dan format elektronik tersebut. Sebagai contoh, tanda tangan digital elektronik dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web tersendiri. Selanjutnya itu ada A13. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk membantu mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi auditor, maka dalam pelaksanaan prosedur yang ditujukan untuk menangani resiko, di mana respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar, seorang responden mungkin juga bukan pihak yang berkewenangan untuk merespon, dan integritas transmisi kemungkinan dikompromikan terlebih dahulu. Kemudian A14, auditor diharuskan oleh SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan untuk bukti audit, sehingga auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atau sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak ulang untuk dikonfirmasi. Sebagai contoh, pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email. Auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan atau ada orang lain yang membantu mengirimkan jawaban tersebut. Selanjutnya, poin ke-15 atau A15. Suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon secara tertulis kepada auditor. Namun, pada waktu memperoleh respon lisan tersebut atas permintaan konfirmasi yang diajukan, auditor mungkin dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor itu sendiri. Jika respon seperti itu tidak diterima sesuai dengan paragraf 12, auditor mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Kemudian poin yang ke-16 atau A16, yaitu suatu respon tersebut terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit karena adanya pembatasan digunakan untuk penjawaban atau digunakan untuk respon yang tidak melebar kemana-mana sehingga poin yang ingin dituju itu tersampaikan. Poin selanjutnya yaitu poin yang ke-17, di mana respon yang tidak dapat diandalkan atau A17. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan, sehingga auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi tertentu dan perlu melakukan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang menuntut untuk melakukan evaluasi ulang, di mana bukti-bukti yang tidak bisa diandalkan itu perlu diselidiki ulang untuk menguak kecurangan yang ada dan meminimalisir resiko kecurangan yang mungkin akan terjadi. Kemudian poin ke-18 atau A18 yaitu tidak direspon. Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh seorang auditor yaitu mencakup 2 poin. Yang pertama itu untuk akun saldo piutang, di mana auditor perlu memeriksa penerimaan kas khusus sebelum tanggal neraca.
mengecek kembali dokumen pengiriman dan penjualan mendekati akhir periode. Kemudian poin yang kedua itu untuk saldo akun utang, di mana auditor perlu memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya seperti catatan pengiriman barang serta catatan penerimaan barang. Poin selanjutnya yaitu poin ke-19 atau A19, di mana sifat dan prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Dalam situasi seperti ini, auditor perlu untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material dan pada tingkat asersi tertentu, dan juga perlu memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sebelumnya. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi, atau suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang tidak dapat terdeteksi sebelumnya, sehingga memerlukan evaluasi ulang menguak apa sih yang belum terbongkar, apa sih yang belum diketahui, apa sih yang belum muncul jawaban-jawaban yang masih rahasia ini. Kemudian pada poin ke-20 yaitu penggunaan suatu respon atau permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Atau poin A20. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada suatu tingkat asersi. Yang itu, respon tersebut terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan lebih tepat lagi. Kondisi seperti ini perlu dapat mencakup yang pertama itu informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya terdapat di luar entitas, sehingga membutuhkan pihak-pihak orang luar untuk memberikan informasi yang lebih lanjut. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor resiko kecurangan khusus seperti resiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau resiko kolusi yang dapat menyebabkan karyawan bahkan manajemen mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Faktor seperti ini tuh menimbulkan sisi-sisi negatif ya, untuk sehingga membuat kecurangan terlebih sendiri, membuat merasa auditor akan merasa sesuatu yang akan ditutupi oleh entitas tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Tak lupa pula akan kami tampilkan motivasi dalam belajar akuntansi, terutama di Universitas Tikuban Semarang. Kenapa kita harus belajar akuntansi, terutama belajarnya di Stikubang Semarang. Motivasi dari aku karena yang pertama adalah akuntansi itu prospeknya luas. Kita bisa jadi apa aja. Kita bisa jadi accounting itu sendiri, kita bisa jadi ke bagian perpajakan, kita juga bisa jadi ke pengauditan. Nggak cuma itu aja, dalam sebuah perusahaan atau saat kita mempunyai sebuah usaha, pasti akan memerlukan sebuah pembukuan keuangan. Walaupun pembukuan keuangannya masih sederhana, tapi itu adalah ilmu akuntansi. Dan ketika kita mempunyai sebuah usaha dan kita sudah belajar akuntansi, pastinya ilmu itu akan bermanfaat untuk kelangsungan bagaimana keuangan kita tuh bisa berjalan dengan baik. Apakah keuangan itu pada laporan bisa terdeteksi rugi ataupun terdeteksi untung. Untuk akuntansi sendiri, banyak kok dari teman aku yang sebenarnya dia nggak punya bidang sebelumnya di SMA maupun SMK, dia nggak ada tuh kayak misal yang ambil IPA, dia nggak ada pelajaran akuntansi. Untuk yang IPS kan mungkin ada, pasti ada ya. Kalau misal untuk yang SMK dia ambil jurusannya lain yang nggak sama sekali ngebahas akuntansi. Nah maka dari itu, dari teman aku yang bidang mereka nggak akuntansi, mereka bisa
survive loh sampai sekarang dan mengimplementasikan apa yang mereka pelajari, walaupun dulunya tidak sesuai bidang, sekarang masuk di jurusan akuntansi, dia bisa survive banget di pekerjaannya. Teman-teman semua, pernah dengar nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar semakin banyak orang-orang yang sayang sama saya. Perkenalkan, nama saya Lia Apriliani, mahasiswa jurusan akuntansi reguler sore di Universitas di Kubang, Semarang, yaitu salah satu universitas swasta yang berada di kota Semarang. Buat teman-teman nih, pernah nggak sih merasa salah jurusan? Terutama jurusan akuntansi yang katanya berat. Atau ada teman-teman nih yang mau masuk ke jurusan akuntansi, yang mau belajar lebih tentang akuntansi, tapi masih maju mundur, masih ragu-ragu karena banyak ya omongan-omongan dari luar yang mengatakan akuntansi itu sulit, akuntansi itu susah, akuntansi itu berat, sehingga membuat teman-teman itu, ntar dulu deh jangan ke akuntansi, siapa tahu jurusan lain lebih meyakinkan, lebih enak, lebih mudah. Kalau teman-teman nih punya niat yang besar, punya ambisi yang besar pada suatu kelompok, pada suatu tujuan, itu pasti akan membuat teman-teman tuh terpacu untuk melakukan sesuatu, untuk berusaha menjalankan, berusaha belajar materi yang ingin dipelajari, berusaha menyelesaikan persoalan yang begitu sulit dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan jangan sampai teman-teman merasa putus asa, jangan sampai capek belajar, karena kalau sudah berada di fase tersebut, itu merupakan langkah awal menuju kegagalan, alias langkah kita untuk menuju kesuksesan itu semakin jauh. Pernah dengar nih kata-kata atau kalimat yang berbunyi, jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tetapi berhentilah ketika kamu sudah sampai di tujuan. Sehingga proses yang begitu berat, proses yang begitu terasa sulit, hambatan-hambatan yang ada di depan mata itu harus dijalani dengan ikhlas, harus dijalani dengan senang, agar semua harapan-harapan itu dapat tercapai dengan mudah, dapat tergapai dengan cepat lah begitu. Kalau kita menganggapnya begitu, prosesnya itu mudah. Kalau kita udah menganggap proses itu sulit, ya lamalah sampai ke tujuan, lamalah sampai ke tempat lokasi yang diinginkan, betul nggak sih? Jadi kita tuh harus memiliki niat yang besar, kita tuh harus mempunyai ambisi yang besar, karena kalau kita udah punya ambisi yang besar itu semua hal itu akan terasa menyenangkan, sehingga itu terasa lebih mudah ya daripada yang diomongin orang-orang. Jadi buat teman-teman yang mau belajar akuntansi, dibawa happy dulu aja, dibawa senang dulu aja, baru kamu masuk ke jurusan akuntansi, sehingga menghilangkan persepsi yang katanya akuntansi itu sulit. Jadi teman-teman boleh ya masuk ke jurusan akuntansi dengan ikhlas, dengan tanpa ada paksaan lah, agar semua itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan mudah, sehingga proses-proses yang terjalani pun juga mudah. Jadi semua berasal dari diri sendiri. Semua berasal dari sendiri, keinginan teman-teman sendiri, dan semua kesulitan, semua hambatan itu pasti ada kemudahan di selanjutnya, pasti ada kemudahan di balik layar tersebut. Jadi jangan pernah merasa putus asa ya teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu bisa menjadi investasi jangka panjang yang cukup baik untuk menunjang karir kita. Karena dengan seiring berjalannya waktu, kita juga dituntut untuk mengikuti alur perkembangan zaman serta teknologi yang selalu berkembang ke depannya. Nah, oleh karena itu, dengan seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi, tahu nggak sih, ada 3 bidang ilmu yang akan semakin dicari di masa depan. Yang pertama, ilmu teknologi dan informasi, yang kedua ilmu ekonomi dan bahasa, lalu yang ketiga ilmu ekonomi dan bisnis. Nah, untuk ilmu ekonomi dan bisnis sendiri saya akan membahas akuntansi. Kenapa sih harus akuntansi?
karena akuntansi sendiri memiliki cakupan yang cukup luas untuk memilih pekerjaan seperti menjadi auditor, analis keuangan, menjadi staf pajak, dan bendahara. Tidak hanya itu, lulusan akuntansi ini juga dibutuhkan oleh banyak bidang perusahaan karena di setiap organisasi pasti membutuhkan lulusan akuntan untuk menyusun laporan keuangan mereka seperti BUMN, instansi pemerintah, lalu kementerian, lembaga pemerintah daerah, atau kantor swasta, serta kantor pajak. Nah, di Universitas di Kupang sendiri merupakan universitas yang sudah berakreditasi A pada beberapa program studinya, salah satunya di bidang akuntansi ini. Lalu tidak sedikit kita dengar tentang banyaknya adik-adik atau teman-teman kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah karena terhalang oleh finansial. Untuk itu tidak perlu khawatir karena di Universitas di Kupang Semarang juga disediakan kelas karyawan atau reguler sore untuk kalian yang sedang bekerja tetapi juga ingin tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.